Resmi sudah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2024 hingga 2029 mendatang. Komisi Pemilihan Umum KPU tuntas menggelar rapat pleno terbuka dengan mengusung agenda penting, yakni menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 Rabu kemarin. Dalam rapat pleno terbuka itu, KPU turut mengundang pasangan calon Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Namun hanya pasangan Anies Mohaimin yang hadir memenuhi undangan itu. Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka kemudian menyampaikan pidato perdana usai ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Dalam pidatonya, Prabowo mengakui adanya persaingan yang diliputi perdebatan panas saat berkontestasi. Tetapi sesungguhnya itulah demokrasi yang diharapkan rakyat Indonesia. Prabowo pun menyadari jika ada pihak yang kecewa dalam Pilpres 2024, tetapi Prabowo berharap semua pihak bisa kembali bersatu untuk membangun bangsa. Lantas, apakah ajakan Prabowo untuk kembali bersatu untuk membangun bangsa disambut baik oleh rival-rivalnya di Pilpres 2024 lalu? Benarkah Prabowo ingin merangkul semua lawannya untuk bergabung dalam pemerintahan yang akan segera dipimpinnya? Tim TV One mengabarkan. Rakyat berharap, dan saya tangkap lebih dari berharap, rakyat menuntut pimpinan elit, pimpinan politik, pimpinan masyarakat, pimpinan akademisi, pimpinan usahawan, pimpinan semua unsur masyarakat harus rukun. Ini harapan dan tuntutan rakyat kita. Berbeda adalah baik. Kita debat, tidak ada masalah. Kita adu argumen, adu gagasan, adu solusi. Tapi tujuannya harus sebesar-besarnya kepentingan, kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat kita. Itu tujuan kita. Saya akan mengajak semua kekuatan berbuat bersatu untuk bangsa. Tinggalkan perasaan-perasaan, tinggalkan sakit hati, tinggalkan tersinggung-tersinggungan. Tidak ada artinya hati tersinggung, hati sakit. Tidak ada artinya dibandingkan harapan dan tuntutan rakyat kita. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Mohaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Mohaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Ya, selain dihadiri oleh calon presiden dan juga wakil presiden, rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih ini juga dihadiri oleh tamu undangan lainnya dan berbagai peristiwa menarik pun terjadi selama penetapan berlangsung.
Usai menyampaikan pidato Presiden terpilih, Prabowo Subianto langsung menyalami Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Prabowo bahkan terlihat gemas dengan Anies yang selama ini menjadi lawan tandingnya di Pilpres. Prabowo dan Gibran kemudian menyalami satu persatu komisioner KPU, ketua umum partai politik, baik pendukungnya maupun dari paslon lainnya, serta pejabat yang diundang dalam penetapan tersebut. Dari tim pemenangan Prabowo Gibran yang hadir juga tampak Titi Soeharto dan putranya, Didit Hadi Prasetyo. Ya, kemarin kita sudah sama-sama menyaksikan penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Langkah politik ke depannya dari keduanya ini seperti apa? Kalau kita lihat kemarin Prabowo Subianto langsung gencar merapat ke PKB, bersilaturahmi katanya. Ya, betul. Nah, kita akan bahas di Dialog Apa Kabar Indonesia pagi hari ini, pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir dan juga tersambung melalui sambungan virtual. Kita sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di studio bersama kita. Ini sudah ada Bang Idrus Marham, Sekretaris Tim Strategis Prabowo Gibran, sekaligus Ketua Dewan Pembina Bapilu Golkar. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Sehat? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sebelah Bang Idrus juga ini sudah hadir analis politik, ada Mas Adi Praitno. Selamat pagi, Mas Adi. Sehat? Selamat pagi, alhamdulillah sehat selalu, Vena. Pagi, Mas Adi. Oke, tersambung juga melalui virtual, pemirsa. Ini sudah hadir bersama kami ada Bang Refli Harun, tim hukum 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Selamat pagi, Bang Refli. Pagi, Bang Refli. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cadas betul ini pagi-pagi di Bang. Cadas Kan di pagi-pagi. studio sama Bang Idrus nih. Cadas. Salam cadas. Salam cadas. Oke, dan yang terakhir juga sudah bergabung bersama kami. Ya, ada Aryo Seno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan. Ini mungkin sudah tersambung. Mas Seno, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Waalaikumsalam Seno. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Vena, Mbak Rate. Semangat selalu. Pagi, terima kasih Pagi, waktunya Mas Bapak Seno. semua. Izin saya mau ke Mas Seno dulu. Mas Seno, kemarin penetapan KPU jelas sudah Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih 2024-2029 sudah menyatakan akan merangkul semua pihak, lawan dan juga kawan, Ya. hilangkan sakit hati, hilangkan kekecewaan ini demi kepentingan bangsa dan juga negara. Mas Seno, kenapa kemarin PDI Perjuangan ini tidak hadir? Apakah kalau nanti ada upaya merangkul ini nggak siap ya? Karena melihat kemarin juga nggak hadir, apakah juga masih memberikan jarak nantinya? Ya gini Mbak, sebenarnya kan secara konstitusional hukum masih ada satu prosedur lagi yang sedang dijalani oleh PDI Perjuangan. Tidak hanya di MK loh, kemarin kami menyampaikan gugatan, tetapi juga di PT UN terhadap KPU. Dan itu kemudian di sidang dismisal pada saat hari yang sama dengan hari persidangan putusan Mahkamah Konstitusi telah disampaikan bahwa ternyata dikabulkan yang terjadi di PT UN. Jadi secara hukum sebenarnya kami masih bersengketa di sana, yang itu akan bergulir. Jadi secara hukum sebenarnya belum selesai kalau ngomong tentang proses tentang kritik kami terhadap proses pemilu kemarin. Secara umum sikap partai PDI Perjuangan telah disampaikan oleh DPP pada saat MK menetapkan putusan sidang. Dan putusan itu jelas memantik respon sikap kami, yaitu kami menganggap bahwa putusan itu meskipun kami sadar bahwa Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional court tertinggi yang mana sifatnya adalah binding and final, tetapi kami juga memberikan kritik bahwa dengan terjadinya penolakan secara menyeluruh atas apa yang menjadi gugatan kami dan tim 01, maka ini memberikan ruang bagi tumbuhnya kembali authoritarianism, populisme, yang itu bermasalah bagi pemilu-pemilu berikutnya. Apalagi ada fakta bahwa ada 3 hakim MK yang melakukan dissenting opinion. Jadi kalau bicara tentang masalah rangkul-merangkul, saya rasa ya nanti dululah, ini kita masih bersengketa di PT UN, kemudian masih ada sikap-sikap politik yang kami rasa harus kami kritisi, sehingga posisi itu bagi kami tidak kalah mulia dibandingkan kemudian cepat-cepat bicara tentang pertemuan-pertemuan di tingkat elit. Saya rasa itu, Pak.
Oke, jadi bisa dikatakan bahwa absennya PDI Perjuangan, Ganjar Mahfud, bahkan Puan Maharani dalam penetapan presiden dan wakil presiden kemarin ini adalah sikap dari PDI Perjuangan yang belum siap untuk dirangkul oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Enggak lah, kalau itu soal teknis saja. Mas Ganjar kan sudah menyampaikan bahwa beliau bahkan merasa tidak menerima undangan dari KPU. Jadi cross-check-nya ke KPU saja. Kalau Mas Ganjar kan merasa tidak menerima. Dan kemarin sejauh yang saya tahu beliau langsung kembali ke Jogja. Karena buat beliau ya setelah MK selesai, ya kalau bicara tentang pemilu elektoral, bicara tentang kompetisi elektoral ya sudah selesai. Acaranya sudah selesai. Oke, saya izin mau ke Mas Refli. Mas Refli, kalau kemarin kan dari 01 semua hadir ya, baik Anies, Baswedan dan juga Caimin beserta partai pendukungnya. Nah, ini menggambarkan apakah sudah cukup terbuka nantinya ruang untuk Prabowo Subianto mengajak dari 01 untuk bergabung nantinya, merangkul semua pihak termasuk lawan politiknya? Ya, saya ini tidak representatif mengatakan bahwa mewakili 01 lagi. Kontestasi presiden sudah selesai. Saya kira tim hukum sudah selesai ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ditanyakan kepada saya bagaimana sikap 01, ya baiknya memang ditanyakan langsung kepada Anies dan Muhaimin serta partai-partai pendukungnya. Kalau saya pribadi ya berharap mereka yang memang tidak menang ya tetap berada di kubu oposisi sehingga ada perimbangan. Karena saya khawatir ada cara berpikir yang keliru dari presiden terpilih seolah-olah membangun negeri bersama-sama itu harus bersama-sama dalam pemerintahan. Satu. Yang kedua, yang namanya kemajuan atau pembangunan itu seolah-olah bidangnya itu harus ekonomi saja. Kemakmuran itu lepas dari kemiskinan dan lain sebagainya. Padahal kita membangun itu tidak hanya ekonomi, tapi juga politik. Misalnya soal demokrasi. Sejauh mana presiden yang baru terpilih ini komit terhadap demokrasi. Karena kalau seandainya misalnya pemilihannya tidak demokratis, penuh kecurangan, misalnya paling tidak menurut dissenting 3 hakim konstitusi, maka saya khawatir presiden yang baru itu tidak berkepentingan untuk membangun demokrasi, terutama demokrasi elektoral yang bersih, yang jujur dan adil, karena disinsentif terhadap kemungkinan terpilih kembali. Jadi justru yang kita ingin tekankan adalah check and balances, ya, kemudian perimbangan antara kekuatan politik dan antara state and civil society itu harus tetap dijaga kalau negara kita ingin menjadi negara yang kuat dan maju. Karena bagaimanapun kekuasaan harus dikontrol. Begitu. Oke, saya mau ke Bang Idrus. Bang Idrus, walaupun tadi Bang Refli mengatakan sudah tidak lagi bisa dianggap mewakili dari 01 ya. Tapi kalau melihat Mas Seno mengatakan udah nanti dulu deh soalnya masih berproses nih di petunnya. Tadi dikatakan dari sisi Mas Refli mengatakan bahwa ya kalau bisa nggak usah semua pihak diajak masuk, harus ada oposisi juga, harus ada check and balance-nya. Check and balance-nya. Ya pertama ke Bang Rapli, salam cadas. Bang Aryo, Keren, cadas. Jadi pertama begini, kalau kita ingin memahami seseorang, kita harus memahami secara komprehensif. Sebab nanti pemahaman terhadap diri misalkan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, itu nanti ada korelasi dengan pernyataan-pernyataan dan langkah-langkah yang diambil. Itu yang pertama. Nah, saya cukup lama dengan beliau di Super Semar, kemudian waktu 2014, 2 tahun lebih, saya jadi ketua koalisi, jadi relatif lebih banyak berkomunikasi. Nah, saya ingin katakan begini, apa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo dengan Mas Gibran di kemarin itu, ada 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana beliau langsung menyalami orang-orang yang hadir, termasuk Anies dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini betul-betul sebuah perilaku yang patut menjadi teladan. Kemudian yang kedua adalah pidato yang disampaikan. Nah, yang pertama adalah Pak Prabowo berpandangan bahwa persoalan hukum memang sudah selesai, final and binding di Mahkamah Konstitusi. Tetapi masalah sosial politik ini belum selesai. Ini perlu langkah-langkah konsolidasi. Apalagi ini mohon maaf
Mas Adi, Ya. ya kalau misalkan saya katakan kecenderungan demokrasi kita kemarin yang kita praktekkan itu adalah demokrasi harus antagonistik. Kenapa, Bang? Ya itu kan cenderung pada seakan-akan pertentangan, perbedaan, ada konflik, ada apa, itu yang lebih dikedepankan daripada yang lain. Ya. Nah mestinya segera setelah selesai persoalan hukum secara serta-merta perubahan perilaku dan arah orientasi pergerakan kita betul-betul satu kesatuan yang utuh. Itulah sebabnya yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah bukan dalam hati merangkul, tapi mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Indonesia, kita ini adalah satu. Kita ini adalah satu keluarga, dan memang dalam pidato-pidato Bung Karno misalkan kita pelajari dalam 1 Juni itu lebih mengedepankan bahwa Indonesia harus dibangun dalam asas kekeluargaan. Gotong royong, dan di situ ada semangat kebersamaan, ada semangat kekitaan, ada semangat persaudaraan. Tetapi karena ini masalah sosial ya Mbak Rati, Mbak Pena, ini adalah perlu proses. Nah kan ini adalah proses, perlu konsolidasi. Nah itulah sebabnya maka ajakan dan lain-lain sebagainya. Nah persoalan, kemudian yang kedua disampaikan kemarin, dalam rangka untuk mengkonsolidasikan itu, sejatinya kita konsisten, dan saya kira Salam Cadas ini setuju, secara konsisten kita mengedepankan ya politik gagasan. Jadi ide dan gagasan sebagai instrumen kita untuk apa? Untuk menjadi instrumen pelayanan kepada rakyat, memberikan kemanfaatan kepada rakyat, dan ini. Dan ini nanti akan panjang kalau kita ingin jelaskan ya. Tapi saya nanti kalau saya jelaskan seperti apa, paling tidak ada 5 tahap dalam rangka konsolidasi itu. Nah oleh karena itu saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah ajakan, dan persoalan ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu adalah pilihan politik. Dan saya sebagai orang yang selama ini malang melintang di partai, itu adalah sebagai sebuah strategi. Kalau kita bicara tentang strategi pilihan politik, berarti efektif mana kita berperan untuk rakyat atau di luar atau di dalam. Nah, itu nanti mungkin bisa. Ini masalah efektivitas, ini masalah strategi. Politik sudah selesai. Indonesia menganut asas kekeluargaan dan semua harus bersatu lagi. Begitu Bang Indra. Lagi. Nah, persatuan itu mengedepankan ide dan gagasan. Baik. Gitu loh. Nah, saya penasaran pandangan dari Mas Adi Praitno ini melihat politik merangkul yang sudah digencarkan oleh Prabowo Subianto pasca penetapan ini sudah tepatkah? Atau sebetulnya banyak pihak yang perlu dulu cooling down dulu, tunggu waktu move on dulu. Ditahan dulu Mas Adi, nanti dijawab sesaat lagi. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.